Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini ayat yang akan kita bawakan adalah ayat-ayat seputar salat. Masih tidak jauh berbeda dengan ayat-ayat yang dibahas pada pertemuan kemarin. Memang ayat yang akan kita bawa pada kesempatan kali ini berbeda dengan ayat-ayat yang kemarin, hanya saja temanya masih sama. Masih membicarakan tentang salat. Baik. Yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Binasalah, celakalah bagi orang yang melaksanakan salat. Celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya. Inilah ayat 4 dan 5 dari surat Al-Ma'un yang ini sudah akrab sekali di pendengaran kita. Kita sudah sering mendengar ayat ini dari para imam, ya, dari para qori. Mungkin sering dibaca dalam sholat-sholat berjamaah. Ayat ini memang awal kali mendengarkan kita itu tersentak, karena kalimatnya mungkin terkesan agak aneh, tapi sebenarnya tidak. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang sholat. Nah, mungkin kita dalam hati bertanya-tanya, loh, orang yang sholat kok celaka? Biasanya yang diancam dengan kecelakaan, kebinasaan itu adalah yang jelek-jelek. Nah, fawailu yauma idzil lil mukadzibin, biasanya kan begitu. Kebinasaan, kecelakaan menimpa orang-orang yang mendustakan, yang mengingkari agama. Nah, tapi kali ini kenapa kok aneh? Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Kalau kita melihat ayat setelahnya, maka maknanya semakin jelas. Dan pertanyaan kita terjawab. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Iya, dia adalah pelaku sholat. Musallin, dia adalah orang yang sholat. Hanya saja entah seperti apa sholatnya, kualitasnya, mungkin dia tidak memperhatikan. Nah, waktu pelaksananya juga dia biasa mengulur-ngulurnya, melambat-lambatkannya, tidak menjadikannya sebagai prioritas. Nah, mungkin dia lebih memilih kesibukan-kesibukan duniawi dia. Nah, ketika azan dikumandangkan, nanti ajalah. Nah, nanti aja, nanti waktunya masih panjang. Dia ulur, akhirnya dia mungkin melaksanakannya di waktu-waktu yang dimakruhkan. Seperti ketika asar misalnya, dia melaksanakannya menjelang matahari tenggelam. Ketika matahari sudah kuning kemerah-merahan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya ini adalah waktu yang sangat dicela. Rasulullah bersabda tentang mereka yang sholat sengaja mengulur-ngulurnya sampai matahari menguning, sholat asar sampai matahari menguning, tilka sholatul munafik. Nah, itu adalah sholatnya orang-orang yang munafik. Nah,
yajlisu yaqrubus syams. Dia duduk menunggu matahari hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Nah, yankuruha. Nah, sehingga ketika matahari itu sudah berada pada posisi mau terbenam, nah, di antara dua tanduk syaitan, yaitu mau terbenam maksudnya, dia langsung tiba-tiba mengerjakan sholat itu dengan sangat cepat. Nah, jadi dia masih bisa dibilang musallin, tapi dia tidak terlalu bagus, tidak terlalu perhatian di dalam sholatnya, asal saja. Nah, pokoknya sholat. Maka orang yang semacam ini terancam keras. Ya. Fawailun. Wail itu adalah kalimat ancaman dan kalimat cercaan. Ada yang mengatakan sebagian ahli tafsir maknanya adalah azab. Nah, fawailul lil musallin, azab menanti orang yang sholat. Nah, ada yang mengatakan lagi wadin fi jahannam, nama salah satu lembah di neraka jahanam, salah satu lembah di neraka jahanam. Berarti jika maknanya adalah seperti ini, berarti lembah yang ada di jahanam menunggu, menanti orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Ini hendaknya membuat kita semuanya perhatian. Saya ini semuanya, kita pendengar semuanya termasuk orang-orang yang sholat. Ya, jadi kalau kita perhatikan dengan seksama ayat ini, maka setidaknya kita itu berpikir, saya ini kan termasuk orang yang sholat. Kok di sini diancam? Nah, jangan-jangan saya termasuk. Nah, coba. Orang yang sholatnya kayak apa ini? Kok sampai dapat ancaman? Baik, marilah kita menyimak apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, yatawa'adullahu ta'ala al-musallina alladhina la yahtammuna bi salatihim wa la yuqimuna laha waznan fahum ghafiluna anha la ya'tuna bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Yusallunaha ba'dal waqti au yusalluna bi ghairi taharah au bi ghairi tuma'nina au nahwi dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan keras orang-orang yang mengerjakan salat yang tidak perhatian terhadap salatnya, tidaklah mendirikan dengan pelaksanaan yang sesuai dengan yang diinginkan. Mereka lalai dari salatnya itu, tidak melaksanakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya, sholat setelah keluar dari waktunya, nah, atau sholat tanpa toharoh, atau sholat tidak tumakninah, cepat sekali, rukuk dengan cepat, sujud dengan cepat, nah, terburu-buru, nah, tidak memperhatikan syarat tumakninah, atau mungkin pakaian asal saja. Di antara syarat pakaian, syarat sholat adalah berpakaian menutup aurat. Ya, mungkin dia pakaiannya tidak menutup aurat. Nah, memangnya ada orang sholat tidak menutup aurat dengan sempurna? Iya. Nah, mungkin dia pakai kaos yang sangat pendek. Nah, mungkin tidak sampai menutupi perutnya secara utuh. Nah, terus dia memakai celana juga. Nah, yang celana itu juga tidak sampai menutupi perutnya secara utuh, tidak penuh. Celananya tidak penuh ke atas, kaosnya juga tidak penuh ke bawah. Jadi pertengahan antara celana dan kaosnya mungkin ada celah. Kalau dia rukuk, kalau dia sujud, tersingkap auratnya. Asal saja dia, pokoknya sholat. Nah, tidak perhatian sama pakaiannya. Nah, tidak perhatian sama wudunya. Wudunya nggak peduli syarat rukunnya, pokoknya basah. Nah, pokoknya apa? Ya, pokoknya dia mengguyurkan air. Nah, kemudian masalah waktu juga dia tidak perhatian. Masalah jamaah apalagi. Nah, pokoknya sholat. Terserah mau jamaah mau tidak. Mungkin dia sengaja untuk tidak jamaah karena jamaah itu kelamaan. Nah, harus nunggu imam. Nanti kalau sudah datang imamnya, ya, imamnya bacaannya panjang. Nah, biasanya dia cuma
surat-surat pendek, wal asri inna a'tainakal kautsar misalnya. Nah, tapi kalau dia berjamaah mungkin dia harus mendengarkan bacaan imam yang panjang. Dia sengaja meninggalkan itu. Nah, untuk cari kilatnya supaya bisa cepat. Nah, yatawa'adahum ta'ala bil wailil ladzi sayaqa'u bihim la mahalah idza hum lam yatubu ila rabbihim wa ya'tanu bis salatihim. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan wail, mengancam mereka dengan kebinasaan atau dengan azab atau dengan sebuah lembah yang ada di jahanam, yang mana mereka akan menemui ancaman itu. Tidak bisa tidak jika mereka tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperhatikan sholat mereka. Jika mereka terus-menerus dalam kondisi seperti itu tidak bertobat, maka ancaman itu bisa mengenai mereka. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini setidaknya membuat kita semuanya mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang-orang yang sholat tapi terancam dengan ayat ini atau bagaimana? Sudah baik sholat kita atau belum? Sudah kita perhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya atau belum? Sudah kita perhatian terhadap waktunya atau belum? Sudah perhatian terhadap cara penunaian yang sebaik-baiknya atau belum? Nah, baik, itu makna ayat. Faidah yang bisa diambil dari ayat tadi yang pertama adalah ta'zimu sya'nis shalah, pengagungan urusan salat. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang sudah salat saja masih terancam. Ini menunjukkan bahwasanya salat itu tidak bisa dikerjakan asal-asalan. Yang sudah mengerjakan saja masih bisa terancam. Kalau mengerjakannya tidak perhatian, tidak baik, asal saja. Nah, asal mengerjakan saja. Ini menunjukkan bahwasanya salat itu adalah ibadah yang agung. Ibadah yang hendaknya diperhatikan, dimuliakan, dijaga dengan baik. Wujubul inayah biha, wajibnya perhatian terhadap salat. Al-wa'id ala man shalla wa lam ya'tani bi sholatihi wa lam yakum bi wajibatiha. Ancaman yang menanti orang-orang yang melaksanakan sholat tapi tidak perhatian dengan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat. Baik, berikutnya ayat yang akan kita bahas adalah surat An-Nisa ayat 103. Surat An-Nisa ayat 103 masih berkenaan dengan ayat sholat. Allah berfirman, فَإِذَا مَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Apabila kalian sudah tenang, yaitu hati kalian sudah tenang, merasa aman dari rasa takut, fa'aqimus shalah, maka tegakkanlah salat. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya salat itu adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya bagi kaum mukminin. Apabila kalian sudah aman, sudah tidak takut lagi, maka aqimus shalah, yaitu akmiluha ka'adatikum fi sholatil aman. Tunaikan salat, dirikan salat itu dengan penunaian yang sempurna sebagaimana kebiasaan kalian salat di saat aman. Jadi kalau sudah kondisi aman, sudah tidak takut lagi, kerjakan salat itu seperti biasa, sempurna. Nah, karena salat itu adalah ibadah yang difardukan waktunya, ditetapkan waktunya, ibadah fardu yang sudah ditetapkan waktunya bagi kaum mukminin. Nah, apa maksud ayat ini? Yakni kalau sudah aman, emangnya aman dari apa? Kerjakan sholat secara sempurna. Memangnya kalau dalam kondisi tidak aman, apa sholat itu ada yang berkurang?
Nah, untuk lebih jelasnya kita simak perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berkata, "Lamma bayyana Allah Ta'ala kaifiyata salatil khauf wa ma yalzamu fiha, amara ibadahu idza zala anhumul khauf an yukmilus salata ala ma kanu yusallunaha qabla al-khauf bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa mukammilatiha. Wa bayyana anna salata kanat fardhan muwaqqatan bi waqtin muhaddadin fala yajuzu taqdimuha alaihi wa la ta'khiruha anhu." Jadi ayat ini akan bisa dipahami secara utuh kalau kita melihat kalimat sebelumnya. Nah, ternyata kalimat sebelumnya surat An-Nisa ayat 103 ini itu membicarakan tentang sholat khauf. Membicarakan tentang sholat khauf. Sholat khauf itu bukan sholat nama sebuah sholat khusus ya. Dia itu adalah sholat tidak lain dan tidak bukan ya sholat fardu itu sendiri. Sholat fardu 5 waktu. Jadi dia bukan nama sholat tersendiri. Cuma dia itu sholat fardu 5 waktu itu tadi dikerjakan dalam kondisi takut yang mencekam. Karena dalam kondisi takut yang mencekam ada keringanan, ada rukhsah, ya, ada perubahan tata cara sholat dari tata cara sholat yang biasanya. Ya, di dalam surat An-Nisa tersebut disebutkan, fa idza kunta fihim fa aqamta wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabat, dan kamu menegakkan sholat untuk mereka, maka hendaknya salah satu golongan dari mereka sholat bersamamu. Nah, faltakun ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum, sambil membawa senjata mereka. Hendaknya mereka, satu golongan dari kalangan mereka, sholat bersamamu sambil membawa senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Nah, kalau mereka satu golongan yang berada bersamamu, sholat bersamamu ini, hai Muhammad, sudah menyelesaikan 1 rakaat, sudah sujud, fa idza sajadu, kalau mereka sudah merampungkan sujud, hendaknya mereka mundur ke belakang. Nah, kemudian kelompok lain yang belum sholat sekarang melaksanakan sholat, hendaknya sekarang melaksanakan sholat. Nah, sholat bersamamu wal ya'khudhu, yani fal yusallu ma'ak wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, nah, fal yusallu lam yusallu fal yusallu ma'ak. Jadi itu kurang lebih gambaran sholat khauf, sholat di saat di masa-masa peperangan, di mana sangat memungkinkan sekali atau sangat dikhawatirkan sekali di tengah-tengah sholat itu datang musuh menyerang tiba-tiba tanpa diperkirakan. Nah, maka dalam kondisi semacam ini sholat dibagi 2 kloter, jamaah itu dibagi 2 kloter. Ya, yang satu sholat bersama Nabi 1 rakaat, yang satu berjaga-jaga. Kalau satu kloter yang sudah sholat bersama Nabi 1 rakaat ini selesai, menyelesaikan 1 rakaat, mundur. Diganti kelompok yang kedua. Ya, yang tadinya berjaga-jaga, yang belum sholat, sekarang sholat bersama Rasulullah SAW. Nah, dengan tata cara yang sama. Ya, kemudian masing-masing dari 2 kloter ini kurang 1 rakaat karena mereka baru ikut 1 rakaat bersama Nabi SAW. Sholatnya kan 2 rakaat, sholatnya dikosor. Nah, sholatnya dikosor, jadi hanya 2 rakaat, tapi masing-masing kloter sholatnya baru dapat 1. Nah, mereka menyempurnakan sendiri-sendiri. Ya. Nah, itu tata cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya untuk tata cara sholat yang diterapkan, yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul-Nya ketika dalam kondisi takut. Nah, barulah ayat berikutnya ini, setelah Allah menjelaskan tentang tata cara seperti tadi, Allah menjelaskan fa idat ma'nantum, kalau kalian sudah aman,
sudah tidak di masa-masa peperangan, sudah tidak khawatir akan adanya serangan dari musuh, maka aqimus shalah, yaitu tunaikan, tegakkan sholat sempurna. Nah, seperti penunaian yang biasa, yaitu lengkap dengan syarat-syaratnya. Ya, kalau tadinya itu dikosor, sekarang dilengkapi utuh. Ya. Terus wa arkanuha, rukun-rukunnya dipenuhi. Nah, jadi kembali ke hayat semula, kembali ke tata cara semula. Nah, jadi seperti itu maksud ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di sini bahwasannya salat itu adalah sebuah kewajiban, sebuah ibadah yang fardu yang telah muaqqat, telah ditentukan waktunya. Nah, maka tidak boleh dikedepankan, tidak boleh juga diakhirkan. Tidak boleh sholat kalau belum masuk waktunya. Dan tidak boleh sholat kalau sudah keluar waktunya. Nah, baik. Ini penjelasan tentang makna ayat. Berikutnya adalah faidah-faidah apa yang bisa diambil dari ayat ini. Faidah yang pertama, annas salata faridah muaqqatah biwaqtin muhaddad. Salat itu adalah kewajiban, ibadah yang fardu yang waktunya sudah ditentukan. La yajuzu taqdimuha alaihi wala ta'khiruha. Nah, tidak boleh dikedepankan, tidak boleh diakhirkan. Nah, inilah inti atau syahid ya dari permasalahan yang disebutkan di dalam ayat ini. Jadi muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sekarang sedang menjelaskan tentang waktu sholat. Nah, maka ayat ini intinya di sini. Ya, penyebutan waktu sholat, yakni hendaknya orang perhatian dengan waktu sholat. Annal hukma yatba'u asbabahu. Fa idza wujidal khaufu shallan nasu sholata khauf wa idza zala shallu sholata aman. Hukum itu mengikuti sebabnya. Atau dengan bahasa lain, al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkutat pada alasan hukum, illahnya. Nah, ada alasan, ada hukum, tidak ada alasan, tidak ada hukum. Kalau ada rasa takut, maka manusia boleh menjalankan sholat khauf, sholat takut, sholat kondisi takut. Kalau mereka sudah berlalu masa-masa yang mencekam, maka mereka kembali sholat seperti biasa, nah, dengan tata cara yang biasa. Al-hikmah fi tasyri'illah wa bayani rahmatihi bi ibadihi. Nah, al-hikmatu fi tasyri'illahi wa bayani rahmatihi bi ibadihi. Hikmah dari pensyariatan Allah kepada hambanya, pensyariatan ibadah-ibadah tertentu kepada hambanya, dan penjelasan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba. Kalau mungkin bisa ditambahkan faedah dari salat khauf ini adalah ditekankannya salat itu berjamaah. Nah, hendaknya para laki-laki khususnya itu perhatian terhadap salat 5 waktu, nah, dan berusaha untuk mengerjakannya secara berjamaah. Karena ayat ini tadi, nah, memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat berjamaah. Nah, padahal itu dalam kondisi apa? Takut, kondisi mencekam, musuh datang tiba-tiba bisa. Ya, di tengah-tengah sholat tiba-tiba musuh menyerbu. Nah, itu kondisinya yang digambarkan di dalam ayat ini. Nah, dalam kondisi yang seperti itu tidak aman, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah tata cara sholat. Wahai Muhammad, kalau kamu berada di tengah-tengah para sahabatmu dan kamu ingin memimpin sholat mereka, hendaknya satu golongan dari para sahabat, satu golongan dari para sahabat
itu berada di belakangmu, sholat bersamamu. Kalau mereka sudah menyelesaikan satu rakaat, maka mereka mundur. Yang tadi di belakang maju sekarang, sholat bersamamu gantian. Nah, ini kan namanya sholat jamaah. Sholat jamaah tapi jamaahnya dibagi dua. Ya. Jadi dalam kondisi perang itu Rasulullah masih dianjurkan, diperintahkan untuk sholat berjamaah. Cuma caranya seperti tadi dirubah. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya diperintahkan untuk menjaga sholatnya agar tetap dikerjakan secara berjamaah di kala perang, di kala kondisi mencekam, menakutkan, maka kita yang berada dalam kondisi aman-aman saja, baik-baik saja, ya, hendaknya lebih perhatian dengan sholat berjamaah. Jadi jangan terlalu menggampangkan, pokoknya sholat dewean sendiri, ya, terserah saya, pokoknya saya sholat. Dapat pahala 1 ya wis. Nah, yang penting dapat. Nah, enggak dapat 27 ya wis. Yang penting saya dapat pahala sholat. Nah, ya tidak begini cara berpikirnya. Ya. Kita ini dalam urusan dunia tidak ada yang berpikir seperti itu. Nah, coba ada salah seorang di antara kita ditawari tambahan jam kerja. Dan dengan adanya tambahan jam kerja itu ada tambahan gaji 10 kali lipat. Misal Anda bekerja 7 jam, gajinya 1 juta, anggaplah misalnya. Misal. Nah, 1 juta, nah dalam 1 bulan, setiap harinya Anda kerja 7 jam, nah, dapat gaji 1 juta. Terus ada tawaran untuk tambah jam menjadi 8, yang tadinya 7 jam menjadi 8 jam. Dan dengan itu gaji Anda naik 10 juta. Gimana? Ada yang mau apa enggak? Kira-kira kalau kita ditawari seperti itu gimana? Ya, gaji 1 juta, kerja 7 jam. Dikasih tawaran tambah jam kerja menjadi 8 jam. Nah, dan dengan tambahan itu gaji akan dilipatkan menjadi 10 juta. Dari 1 juta menjadi 10 juta. Saya yakin tidak ada yang mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Semua kita pasti akan nambah jam. Enggak apa-apa. Nah, yang penting saya dapat gaji 10 kali lipat. Cuma 1 jam aja nambahnya kan ringan. Nambahnya ringan cuma 1 jam dan dengan itu dilipatkan 10 kali lipat. Semua orang akan tergiur. Nah, kalau ada orang yang tak tergiur, itu pertanda orang itu akalnya kurang, mungkin begitu. Nah, komentar kita mungkin seperti itu. Orang ini bodoh ini. Orang ini enggak tahu ekonomi, hukum ekonomi, ya. Cara pola pikir ekonomi dia lemah. Ada tawaran seperti ini kok disia-siakan. Kita mungkin akan berkata seperti itu. Ya. Jadi tidak ada yang menyia-nyiakan kesempatan itu kalau dalam urusan dunia. Nah, kenapa dalam urusan akhirat kok tiba-tiba kita menjadi seperti itu? Nah, ada pahala sholat 1 rakaat. Jika dikerjakan, ada 1 pahala sholat. 1 pahala, 1 derajat. Nah, jika dikerjakan secara munfarid sendiri. Tapi siapa yang mengerjakannya sebanyak 27 secara berjamaah akan dapat penglipat gandaan pahala menjadi 27. Siapa yang mau? Nah, ini para orang-orang yang diiming-iming pahala seperti ini kok tiba-tiba ya ini enggak ada semangat. Ya enggak apa-apa lah, saya 1 aja lah. Yang penting sudah sah, yang penting gugur kewajiban 1 aja enggak apa-apa. Nah, aneh kan? Nah, padahal kalau Anda mau sholat berjamaah itu enggak jauh beda sebenarnya. Anda sholat sendiri di rumah, ya, Anda mungkin akan memperoleh, Anda mungkin hanya anggaplah 5 menit. Makan waktu 5 menit.
Kalau Anda berjamaah 10 menit, nah, Anda mungkin perlu jalan kaki atau bersepeda motor dari rumah Anda ke masjid. Bedanya tipis sekali. Ya. Jadi selisih 5 menit saja. Di rumah 5 menit, di masjid 10 menit. Ya. Jalan sedikit ke masjid, ya. Mengayuh sepeda sedikit. Pengorbanannya sedikit sekali, tapi dari pengorbanan yang sangat sedikit ini, yang sangat minim ini, Anda akan dapat kenaikan pahala yang maksimal. Enggak tanggung-tanggung, 27. Nah, dari 1 pahala menjadi 27 pahala. Nah, dari yang tadinya anggaplah 1 juta, Anda dilipat gandakan gajinya menjadi 27 juta. Nah, hanya sekedar berkorban sedikit saja. Masya Allah, itu urusan dunia, urusan akhirat. Kenapa tiba-tiba orang menjadi zuhud? Nah, menjadi tidak butuh. Nah, itulah manusia banyak yang zuhud kepada akhirat. Kalau dunia antusias, tamak. Nah, tapi kalau urusan akhirat zuhud. Nah, tidak terlalu membutuhkan. Padahal Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, lebih baik dan lebih kekal. Memang janji Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang yang sholat berjamaah akan dilipatkan menjadi 27, itu tidak bisa dilihat sekarang. Nah, pahala 1 derajat itu seperti apa? Pahala 27 derajat itu seperti apa? Bentuknya apa? Warnanya apa? Besarnya segede apa? Memang tidak bisa dilihat. Nah, beda sama gaji. Ya, gaji 1 juta ya, terlihat di depan mata. 2 juta, 3 juta kelihatan langsung, bisa dinikmati langsung. Memang ya. Jadi pahala-pahala akhirat itu memang saat ini belum bisa dilihat, belum bisa dirasakan. Tapi suatu saat nanti, sebentar lagi, tidak lama, semuanya akan berbalik. Nah, dunia yang saat ini nyata, gaji dunia, harta dunia, jabatan dunia yang sekarang ini nyata, suatu saat nanti akan berubah menjadi tidak nyata, menjadi tinggal kenangan, menjadi cerita, lenyap sirna, tinggal cerita saja. Nah, akhirat yang sekarang tidak nyata, baru cerita, suatu saat akan berbalik menjadi nyata. Nah, pahala 27 derajat dari sholat berjamaah yang sekarang kita remehkan, belum bisa kita rasakan, suatu saat akan menjelma menjadi sesuatu yang konkret, yang nyata, jelas-jelas. Nah, di hadapan kita. Nah, dan pada saat itu akan menyesal dan akan merugi orang-orang yang dulu di dunia meremehkan pahala. Ternyata bukan harta yang bermanfaat dalam kehidupan akhirat itu. Bukan anak-anak yang bermanfaat pada kehidupan akhirat itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak. Nah, ternyata yang bermanfaat adalah pahala yang dulu diremehkan itu. Pahala sholat 27 derajat, sholat berjamaah. Nah, pahala sedekah dilipat gandakan menjadi 100. Nah, itulah yang diremehkan akan menjadi penyesalan. Nah, sesuatu yang diremehkan oleh manusia di dunia nanti akan berubah menjadi kenyataan dan akan menyebabkan kerugian dan penyesalan bagi orang-orang yang dulu di dunia meremehkannya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kata manusia itu diberi kesempatan untuk menengok kehidupan akhirat, tahu surganya dan tahu nerakanya. Melihat neraka yang begitu mengerikan dan melihat surga yang begitu menakjubkan, menyenangkan, ya, segala kenikmatan ada. Nah, kira-kira apa yang diinginkan oleh manusia? Surga di hadapan mata, indah sekali. Neraka juga diperlihatkan di hadapan mata, mengerikan sekali. Terus orang dikatakan kepada dia, nah, kamu pengen masuk surga ini? Iya, dia akan menjawab iya pastinya.
Nah, bisa. Nah, syaratnya adalah kamu banyak-banyak beramal soleh, beriman dan amal soleh. Kamu ketakut dengan neraka ini, tidak ingin masuk ke sini, pengen selamat dan dijauhkan dari neraka ini, tentu kami pengen jauh. Nah, bisa kamu menjauh darinya, yaitu jauhi maksiat. Nah, seandainya seperti itu, seandainya kita sudah dihadapkan ke surga dan neraka dan sudah dikasih tahu sebab-sebab masuk ke surga dan sebab-sebab jauh dari neraka, apa kira-kira yang akan kita lakukan? Sikap kita kira-kira apa? Kita akan minta balik ke dunia. Nah, untuk beramal soleh, ya sudah, saya kembalikan saya ke dunia. Nah, biar saya beramal soleh. Nah, supaya saya bisa masuk surga ini, kembalikan saya ke dunia. Nah, kembalikan saya ke dunia supaya saya bisa menjauhi maksiat. Nah, itu pasti harapan semua orang kalau seandainya sudah diperlihatkan surga dan neraka. Nah, sekarang harapan itu, cita-cita itu sudah terkabul. Anda sekarang sudah di dunia, sudah dapat kesempatan untuk beramal. Ya, mari kita manfaatkan kesempatan hidup di dunia ini. Baik, ayat yang berikutnya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Surat Al-Isra ayat 78. Dan tegakkanlah salat. Nah, dan tegakkanlah salat di saat tergelincirnya matahari sampai ketika malam sudah gelap pekat, dan tegakkanlah salat mulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat hingga ketika malam sudah hitam pekat, sudah gelap. Dan juga dirikan Qur'an al-Fajr, dirikanlah salat fajar, yaitu salat subuh. Sesungguhnya Qur'an al-Fajr, sesungguhnya salat fajar adalah salat yang disaksikan. Ya, jadi ayat ini menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Tegakkanlah salat di saat matahari tergelincir. Nah, ini mengisyaratkan akan sebuah waktu salat ketika matahari tergelincir. Sampai kapan? Ila ghasaqil lail, sampai istidad dzulmatil lail. Sampai istidadi dzulmatil lail, sampai malam itu pekat gelap. Ya. Baik. Kemudian wa Qur'an al-Fajr. Quran itu bacaan qiraah. Ya. Dan juga qiraatul fajr. Maksudnya adalah salat fajar, dan juga tegakkan, jagalah salat fajar. Kenapa salat fajar diistilahkan dengan Quran? Karena memang bacaan, ya, tilawah di salat fajar itu lazimnya, biasanya adalah dipanjangkan. Nah, makanya salat subuh itu khas dengan bacaan Quran yang panjang. Sampai-sampai dia disebut apa? Quran al-Fajr. Nah, bacaan Quran di saat fajar, yaitu maksudnya salat fajar. Nah, ya karena memang Quran banyak dibaca di saat salat fajar, beda dengan salat-salat lain. Nah, di mana salat fajar itu, salat subuh itu bacaannya panjang. Nah, makanya diistilahkan dengan Quran al-Fajr. Jadi tegakkan salat mulai dari tergelincirnya matahari sampai malam hitam pekat gelap, dan juga jagalah Quran al-Fajr, salat subuh. Karena salat subuh itu masyhuda. Nah, inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat fajar, salat subuh itu adalah masyhuda, disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Al-malaikah, malaikatul lail wa malaikatun nahar. Disaksikan oleh malaikat subuh, yaitu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Nah, karena waktu subuh itu adalah waktu pergantian, ya. Selesai malam, datang pagi. Nah, selesai malam, datang pagi. Nah, awal waktu pagi dan akhir malam, salat subuh.
disaksikan oleh para malaikat, malaikat malam maupun malaikat pagi. Baik. Ya'murullahu tabaraka wa ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa amruhu lahu wa li ummatihi. Nah, ya'muruhu an yuqimas salata fi hadzal waqtil mumtad min zawalis syamsi ila istidadi dzulmatil lail. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, dan perintah Allah kepada nabinya mencakup umatnya juga. Allah perintahkan nabi dan umatnya untuk menegakkan salat di rentan waktu ini, yaitu mulai dari zawalus syams, tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincir matahari adalah tergelincir dari posisi tengah-tengah langit. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya matahari terbit dari timur, kemudian berjalan menuju barat, hingga pada akhirnya nanti sampai di pertengahan. Pertengahan apa? Pertengahan langit. Nah, ketika sudah sampai di pertengahan langit, dia nanti akan tergelincir ke barat. Nah, tergelincir ke barat. Nah, itu yang dimaksud zawal. Dulu kusyams, tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Nah, itulah waktu duhur. Nah, jadi kerjakan sholat mulai dari sejak waktu itu, sejak waktu tergelincirnya matahari. Jadi yang masuk adalah waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya. Mulai dari tergelincirnya matahari sampai malam pekat. Nah, jadi masuk apa? Duhur masuk, asar masuk, maghrib masuk, isya masuk. Nah, summa fassala sholatul fajri an hadal waqt li adamit tisali waqtiha bihi. Kemudian sholat fajar dipisah. Wa qur'anal fajar, dan tegakkan juga sholat fajar, sholat subuh. Kenapa dia tidak digabungkan saja? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dia dipisah sholat fajar itu penyebutannya karena antara sholat fajar dan sholat isya itu ada pemisah waktu. Nah, yaitu apa? Separuh malam kedua. Jadi malam itu seandainya dibagi menjadi dua, ada separuh malam pertama dan ada separuh malam kedua. Nah, separuh malam pertama, nah itulah akhir waktu sholat isya, separuh malam pertama. Kalau sudah selesai separuh malam yang pertama dan masuk sholat separuh malam kedua, maka sudah selesai waktu subuh. Sudah selesai waktu sholat isya. Waktu sholat isya selesai. Nah, sudah masuk separuh malam kedua. Jadi ada fasl, ya, ada pemisah antara isya dan subuh. Nah, jadi isya itu mulai dari hilangnya mega merah di langit, nah, sampai setengah malam pertama. Begitu masuk setengah malam kedua sudah selesai waktu sholat isya. Nah, makanya sholat subuh dipisah karena memang ada pemisah. Nah, wa bainaha wa baina dhuhri nisfun nahar al awal. Antara sholat subuh dan sholat zuhur juga ada pemisah. Nah, yaitu apa? Nisfun nahar al awal. Jadi setelah subuh tulu usyams selesai. Waktu subuh selesai. Enggak langsung masuk ke zuhur. Nah, makanya penyebutannya seperti itu tadi. Wa abbarallahu ta'ala an salatil fajr bil Qur'an limazidi lil'anyah bihi fiha wa italati. Allah menyebut salat fajar di sini dengan istilah Quran, Quran al-Fajr. Salat fajar itu istilahnya adalah Quran al-Fajr, bacaan subuh, qiraah subuh. Ini menandakan bahwasanya dalam salat subuh itu hendaknya diperbanyak atau diperpanjang bacaan Al-Qur'an. Taib, Allah memerintahkan untuk perhatian terhadap sholat fajar, sholat subuh. Nah, karena dia adalah masyhud, sholat yang disaksikan. Nah, disaksikan oleh siapa? Malaikatul lail wa malaikutun nahar. Alladzina yunziluhumullahu ta'ala li hifdzi bani Adam.
yang mana malaikat-malaikat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjaga anak-anak Adam. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini, sore hari ini, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.